Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Sedang sekali saya Hendra Pasti kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini Anda telah siap untuk menjalankan aktivitas Anda. Dan tentu saja berharap semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan berakhir dengan baik tentunya ya. Di pagi hari ini Sapa Sulsel hadir menemani Anda untuk menyajikan berbagai informasi dan juga perbincangan yang menarik. Pagi ini menarik sekali karena saya menghadirkan 3 orang ibu rumah tangga yang punya kreativitas dalam membuat kerajinan tangan yang biasa disebut craft gitu ya. Mereka adalah crafter yang memang sudah sejak lama menekuni dunia crafter ini, dunia craft di Kota Makassar. Kerajinan-kerajinan tangan yang mereka buat juga sudah sangat baik ya tampilannya, bahkan ada yang sudah sampai diekspor ke luar negeri. Nah, siapa saja mereka? Langsung saja kita perkenalkan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Tentri Cecilia. Selamat pagi, Ibu Tentri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, yang kedua ada Bu Rahma ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan pagi ini Bu Rahma dan Ibu Winarni yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Ini adalah ibu rumah tangga yang punya kreativitas yang luar biasa ya. Studio kami hari ini kayaknya berubah nih ya. Kehadiran kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat oleh ibu-ibu yang ada di samping saya ini. Nah, kita mulai perbincangan kita. Saya mulai dengan Ibu Tentri. Bu Tentri, di sini kerajinan tangannya yang mana saja nih Bu Tentri? Ini koper. Oke. Terus yang ini. Terus ini ada juga. Oke, sambil duduk Ibu. Oke. Terus ini. Ini. Oke, semua yang ada di depan ya. Nampaknya punya Ibu Tentri ya. Kalau Ibu Rahma? Kalau saya yang ada di belakang ini, terus yang ini, terus yang ini, iya. Kayaknya lebih banyak ke tas-tas begitu ya? Iya. Oke, kalau Ibu Winarni yang mana nih? Saya ini. Itu apa namanya Ibu Winarni? Ini knot pillow yang bantal kekinian. Oh, bantal kekinian ya? Wah, modelnya kayaknya aneh gitu ya, tapi unik kelihatannya ya. Jadi lagi banyak di Instagram dan lagi banyak di Instagram ya. Oke, terus? Ini yang dipajang di dinding ya? Iya. Oke. Kemudian ini jadi dari krayon saya buat. Oke. Menarik sekali ya, karena karya-karya mereka ini punya kreativitas yang luar biasa karena memunculkan ide itu yang sulit ya gitu ya, tapi membuatnya itu mudah, tapi idenya yang cukup sulit begitu ya. Kalau Ibu Tentri sendiri sejak kapan ini mulai membuat kerajinan tangan? Kalau kerajinan tangan itu saya mulai dari SD sebenarnya saya suka. Tapi kalau untuk Deco Page dan teman-temannya Mix Media dan semuanya itu saya mulai 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Kalau Bu Rahma sendiri sudah berapa lama sebenarnya? Kalau saya juga sudah lama sih. Awalnya dulu mulai dari origami. Origami. Karena suka sama origami, terus suka jahit juga. Jadi ide dari origami sebenarnya pindah ke jahit. Oke. Ada hubungannya ya sedikit? Ada. Jadi kalau misalnya ada ide yang muncul itu biasanya berasal dari origami, dan kalau ada kesulitan dalam lipatan-lipatan kain itu, tuh saya akan ambil kertas dulu, melipatnya di kertas itu, baru pindahkan ke kain. Semuanya pakai bahan baru atau bekas juga? Di mix. Di mix ya? Ya, jadi di rumah itu saya punya kotak pemulung. Saya istilahkan kotak pemulung sih. Kotak pemulung. Iya, jadi barang-barang apa saya yang unik-unik kayak ranting-ranting, daun-daun biasanya dikumpulkan, terus ditaruh situ. Nanti akan dibikinkan lagi, dapat ide dari situ. Ibu Winarni sendiri sudah sejak kapan membuat kerajinan tangan? Kalau saya sama Bu Tentri, kalau bikinnya ya dari sejak zaman SD sudah suka. Tapi mulai membisniskannya itu baru tahun sekitar 2014. 2014. Iya, baru. Awal mula yang dibuat itu apa? Masih ingat nggak? Awal mula yang dibisniskan gitu. Yang dijual. Yang sudah dibisniskan gitu. Yang dijual yang pertama itu talenan. Jadi waktu itu tahun 2014 itu masih biasa talenan belum sebanyak sekarang yang di home decor.
saya waktu itu sudah dekor-dekor buat quote di talenan, kemudian digambar dan sebagainya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ternyata kerajinan tangan yang dibuat dengan kreativitas yang cukup tinggi ternyata bisa saja mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Nah, modal yang sedikit kemudian keuntungan yang cukup besar gitu ya. Kalau Bu Tendri sendiri, apakah hobi atau kegiatan yang biasa dilakukan ini memang sudah dibisniskan juga begitu? Hasil-hasil karyanya sudah diperjualbelikan? Sudah. Awalnya itu buat pribadi sendiri, tapi ternyata banyak yang minat. Misalnya contoh pertama itu saya buat deco painting untuk foto keluarga, terus berlanjut ke nomor rumah. Nomor rumah juga. Jadi banyak pesanan, tapi semua mengerti, customer mengerti, tergantung mood saya. Oh gitu. Jadi nggak bisa secepat mungkin buru-buru gitu ya. Kalau dia minta cepat, aduh. Emang dalam membuat sebuah kreativitas atau kerajinan tangan itu butuh waktu berapa lama sebenarnya? Misalnya kita lihat yang ada di depan yang buatan Bu Tendri yang mana nih? Ini butuh waktu berapa lama nih? Ini karena moodnya lagi bagus. Sejam juga sudah jadi. Sejam udah jadi ya. Kalau moodnya lagi kurang bagus? Moodnya kalau kurang bagus butuh berapa lama? Ya biasa dicicil-cicil sedikit-sedikit bisa 2 hari. Kalau ini sehari. Kalau kerja ini koper ini sehari. Itu cukup digambar ya? Bukan, di tempel paper ada teknik khusus. Kalau ini juga sebentar. Ini dari keramik polos dikasih pernak-pernik supaya cantik dan bisa digunakan. Oh gitu. Oke, menarik sekali ya. Oke. Ini tergantung mood juga ternyata ya. Tergantung mood. Karena ide juga yang menentukan kalau moodnya bagus, idenya juga bakal muncul lebih bagus lagi begitu ya. Ini saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Wow, satu hari ya. Boleh saya lihat. Lebih mendetail. Ini lebih ke hiasan dinding ya? Wall decor. Tema Maroko. Maroko. Kalau Ibu Rahma, di belakangnya ada tas ya, ini buatannya ya? Iya. Ini berapa lama dibuatnya nih? Ini semalam sih. 1 malam? Ini menggunakan kain apa nih? Kain khusus kah? Iya, ini kebetulan kainnya dari Jepang. Dari, Iya. Terus ide tasnya juga dari sana, ini dari Jepang. Jadi ini lebih tepatnya digunakan pria atau wanita nih? Sepertinya sih bisa digunakan dua-duanya, tapi lebih ke wanita mungkin ya. Dia juga cukup boleh lah. Boleh. Coba nih kalau begitu ya. Boleh. Ini dia ya. Ini dengar-dengar katanya udah diekspor ya, bukan? Iya, atau baru rencana? Yang ini. Oh, ini udah diekspor. Boleh dilihat. Yang itu seperti apa tuh produknya? Ini learning deck. Ini ada permintaan dari kesana sih ke Jepangnya. Jadi seperti ini. Di pelajaran buat buat anak-anak yang baru mau masuk sekolah. Ya, jadi lebih aman dibanding kertas. Bahannya kan bisa robek. Kalau ini aman buat anak kecil, nggak robek, nggak bisa dirobek-robek juga. Terus bahannya ini sama seperti buku, tapi dia bentuknya ini ya, berupa seperti jadi untuk gitu ya. usia prasekolah bisa ini. Jadi belajar masang kancing baju di sini gini kan. Terus ada unsur edukasi di sini ya. Makanya namanya learning deck. Terus ini belajar pasang res celana misalnya kan. Ini awas ya, gajahnya kejepit nanti. Gitu. Terus ini udah diekspor ya Bu ya? Iya, udah diekspor. Iya. Luar biasa. Kalau Ibu Winarni sendiri khusus yang dipegang itu butuh waktu berapa lama untuk dibuat? Kalau ini sekitar 2 jam. 2 jam? Ya. Itu bahannya apa saja nih? Jadi bahannya kain panjang, kemudian dakron. Sudah. Cuman panjang, jadi dijahit dulu, kemudian dirangkai kayak dikepang begitu, jadinya kayak gini. Kelihatannya seperti ular yang sedang ini gitu ya. Cukup 2 jam bisa selesai gitu ya? Nggak tergantung mood juga? Kadang juga tergantung mood ya. Menarik sekali perbincangan kita di hari ini. Lalu ternyata ibu-ibu rumah tangga yang merupakan pembuat kerajinan tangan ini tergabung dalam sebuah komunitas gitu ya, namanya Makassar Crafter Club ya. Seperti apa komunitas tersebut kami bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sahabat Sosial.
Kami ucapkan terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. 3 ibu rumah tangga masih bersama dengan kita di pagi hari ini. Nah, mereka ternyata bergabung dalam sebuah komunitas yang bernama Makassar Crafter Club. Maca. Maca ya, singkatannya ya. Nah, apa nih Ibu Tendri yang sebagai ketua di komunitas ini? Komunitas apa ini sebenarnya Maca? Ini menggabungkan beberapa klaster-klaster yang ada di Makassar supaya bisa saling sharing. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya, saya mau belajar ini susah, saya mau belajar ini susah di mana? Kan kebanyakan di Jawa. Jadi kalau bersatu semua crafter, jadi saling sharing. Misalnya saya bisa ini, saya bisa sharing. Yang ada yang bisa menjahit, bisa sharing ke saya. Jadi saling sharing. Gitu. Dan bisa di kemudian hari siapa tahu bisa memberdayakan orang-orang yang mau juga belajar. Jadi pada dasarnya keinginan yang sama untuk saling sharing, saling berbagi ilmu, kemudian terbentuklah komunitas ini. Sejak kapan sebenarnya terbentuk? Terbentuknya baru 6 Maret. 6 Maret ya, berarti baru beberapa bulan yang lalu begitu ya. 6 Maret, kemudian sampai saat ini itu sudah berapa banyak anggotanya? Untuk yang aktif 20 orang. 20 orang. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di komunitas ini apa saja? Jadi kita kopdar, jadi saling ketemu. Kopi darat aja ya. Kopi darat. Kemudian bahas kalau ini caranya buat ini, jadi saling sharing. Kemudian selain itu kita juga buat kayak mini workshop sama-sama membuat salah satu craft, kemudian sama-sama belajar kayak gitu. Jadi pada akhirnya kita maunya saling kolaborasi nanti. Siapa tahu ini pertemuannya kopi daratnya ini ada jangka waktu rutin, seminggu sekali, sebulan sekali atau gimana? Sebulan sekali. Semuanya pada ngumpul tuh ya. 20 orang ya? Enggak juga sih. Enggak sampai 20 orang. Yang bisa aja. Biasanya berapa orang yang ngumpul? Ya, kurang lebih 10 orang. Nah, karena ibu-ibu yang hadir, yang sempat hadir adalah 3 orang. Nah, kita lihat beberapa produk lain dari anggota-anggota lain ya. Nah, kita lihat nih ada di layar kaca. Ini salah satunya. Ini punya anggota juga. Stop sampai di sini. Ini karyanya siapa? Adik ipar saya. Adik. Karyanya adik ini berupa apa ya? Ini makram. Sama seperti ini. Sama yang di belakang ini ya. Ini untuk hiasan dinding ya? Iya, wall decor. Yang lagi kekinian. Sama ini. Masih sama. Ini terbuat dari apa saja sih? Benang-benang. Benang-benang yang kemudian dirajut dan membentuk seperti ini ya? Iya. Next. Kita masih ingin lihat. Ini. Ini tas ya, yang ada di bawah. Selanjutnya masih berupa tas. Yang kemudian merupakan kerajinan tangan dan buatan tangan. Ini? Sama ini juga. Hasil rajutannya. Masih bahan rajutan ya? Iya. Next. Ini apa nih? Ini saya. Jadi ini buatannya Ibu Winardi. Ini apa nih Bu Winardi? Jadi ini semen. Semen? Iya. Tapi semen. saya jadikan pot, tapi modelnya kayak tangan kayak semen jadi pot, kemudian ditanam jadi pot untuk ini cetakannya memang menggunakan kaos tangan ini. Benar langsung ya. Wah, idenya unik nih ya. Idenya kreatif ya. Enggak mungkin banyak yang bisa, tapi untuk melihat pertama kali, munculkan ide pertama kali cukup sulit gitu ya. Next. Tas ya. Iya, tas. Ini gabungan, jadi 2 member bergabung. Mereka kolaborasi untuk membuat karya ini. Jadi satu yang memang ahli di bidang kristik, satu yang jahit. Jadi dua member yang gabung. 2 member kemudian menghasilkan satu produk yang cukup luar biasa. Sebuah tas yang bisa dipakai. Jadi kolaborasi gitu ya. Kemana aja nih ya kayaknya ya? Bisa dipakai kemana saja? Iya. Cukup pesta terutama ya. Ini apa nih? Ini masih berupa pajangan gitu ya. Next. Pernikahan. Ini tas juga ya. Kain tenun. Pembuatnya sama tadi ya, yang 2 orang itu ya. Beda ya. Kalau ini? Ini dari kain flanel. Untuk wall decor juga. Luar biasa ya. Ini saya. Buatannya Bu Tendri. Ini jam dinding ya? Iya, jam dinding. Yang dihias. Ini saya. buatan Ibu Rahma. Iya.
Memang Bu Rahma ini lebih konsen kepada tas-tas begitu ya? Pesanannya sih segitu. Oh, sesuai pesanan? Iya. Oke. Nah, apakah Anda yang ada di sini membuat sebuah produk tergantung permintaan? Pesanannya pengen ini, kemudian membuat itu. Tidak membuat apa saja, kemudian dipesan oleh orang begitu, dibeli oleh orang. Kalau saya selama ini sih belum sempat ada sih idenya buat bikin stok di rumah, cuman nggak sempat ada waktunya karena belum selesai pesanan yang satu, terus ada lagi gitu. Laris nih Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Iya, jadi jahit selain tas-tas ini, jahit itu juga sih kemarin kayak karpet karakter. Jadi karpet yang ada bantal-bantalnya gitu. Jahit itu juga. Nah, itu yang lama biasanya 5 hari. Oh gitu, 5 hari. Oke. Baik Ibu Tenri, kabarnya teman-teman produk karya-karya dari teman-teman ini sudah ada yang kemudian diekspor ke luar negeri. Itu prosesnya gimana? Kok bisa ada yang bisa sampai di proses ke luar negeri? Salah satu member ini sudah biasa ke Australia, Singapura, Malaysia. Terus Butiari, terus yang ini tasnya kemarin mereka diundang untuk acara pelatihan ekspor. Iya, jadi di mana Bu Rahma? Programnya? Programnya Bang Exim. Jadi programnya Bang Exim itu mengumpulkan UKM. Jadi itu akan diajar bagaimana caranya ekspor. Bagaimana cara ekspor. Jadi tidak harus punya badan usaha seperti PT atau CV, tapi perorangan juga boleh. Oke, jadi ada pelatihan yang didapatkan begitu ya? Iya. Di sebuah kegiatan tersebut. Jadi prosesnya gimana? Memang ada yang mengurus soal ekspor ini dalam anggota dalam komunitas ini, atau memang masing-masing punya link sendiri begitu? Masing-masing sih. Masing-masing punya link sendiri. Oh gitu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, karena sudah sampai ke luar negeri ya. Nah, proses promosi dan penjualannya itu seperti apa sih? Kalau Ibu Winarni lewat mana promosinya? Kalau saya lebih ke sosmed, sosmed ya. Instagram atau Facebook. Jadi makanya berbanyak di foto, kemudian di sosmed kayak gitu. Nggak ada keinginan untuk membuka tokoh begitu untuk tempat jualan produk-produknya? Lebih ke pameran. Ikut pameran. Nah, kalau Ibu Tenri sendiri, apakah masih lewat sosmed juga? Sosmed, terus dari mulut ke mulut, dan saya pengen punya galeri. Galeri. Rumah saya sudah tidak muat dengan hasil-hasil karya saya. Terus, tapi next lah. Next ya. Mungkin perlu diperbincangkannya nih. Bersama dengan soalnya banyak komunitas ya. Siapa tahu ada di antara teman-teman atau ibu-ibu ini yang punya tempat, kemudian disepakati seluruh karyanya dijual di sana, kemudian jadilah tempat memasok karya-karyanya begitu ya. Saya tertarik dengan yang ada di belakang ini. Ini apa namanya? Makram. Masih hiasan dinding ya? Iya. Cocoknya ini disimpan di ruang tengah. Oke. Dia ini prosesnya dirajut ya, seperti ini ya? Diikat ya? Tidak mudah untuk mengerjakan ini semua begitu. Nah, kita mungkin penasaran begitu ya. Produk seperti ini yang dikerjakan dengan ide-ide brilian itu kisaran harga jualnya berapa sebenarnya ya? Ini punya siapa nih? Teman ya? Oke, ini bisa dijual dengan harga berapa nih? Aduh, kalau harga off the record. Iya. Oke. Soalnya tergantung bahan dan kesulitan. Bahan dan kesulitan ya. Iya. Oke, kalau berbicara tentang kisaran begitu ya, produk-produk kerajinan tangan dari teman-teman Makassar Crafter Club ini itu kisaran dari berapa hingga berapa sebenarnya? Bisa dari 10.000 sampai ratusan sih. 10.000 sampai ratusan ribu. Tergantung produknya, produk apa begitu ya. Kesulitannya juga ya. Dan bahan yang didapatkan. Oke, menarik sekali ya. Bagi teman-teman yang punya hobi yang sama dengan ibu-ibu di sini, ada kemungkinan nggak untuk ikut bergabung dalam komunitas ini? Boleh sekali. Itu gimana caranya? Jadi tinggal buka di Instagramnya. Kita punya Instagram Makassar Crafter Club. Bisa di follow di situ. Kemudian nanti
saling DM dengan adminnya, nanti bagaimana kita masukkan ke grup. Oke. Selain mengurus anak-anak, ternyata ada pekerjaan yang juga harus mereka tekuni, dan seperti apa kesibukan mereka juga kita bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan teman-teman dari Makassar Crafter Club yang berdiri di bulan Maret ya Ibu Tendri ya. Sekarang sudah 20 orang anggotanya, semua mempunyai kreativitas tertentu begitu ya. Ibu-ibu di sini masih sempat ya membuat sebuah kerajinan tangan, sementara ada pekerjaan lain yang harus diurus, misalnya anak dan lain-lain. Itu gimana cara baginya? Apakah tidak terlalu mengganggu begitu? Kalau saya sudah ajar anak saya, jadi selesai pekerjaan rumah tangga, saya urus pesanan orang kalau memang ada. Terus atau mereka tidur, mereka main. Alhamdulillah mereka mengerti. Oh gitu. Kalau perlu sekalian diajar juga anaknya ya untuk ikut. Anak saya suka. Gitu ya? Anak saya malah suka sekali. Suka ya? Oke. Kalau ibu yang lain gimana? Kalau saya lebih, kalau memang yang sulit, saya bikinnya sekalian malam waktu orang sudah tidur, atau sekalian subuh. Setelah subuh dia belum bangun, itu coba dibuat. Kalau memang masih have fun kayak buat krayon kayak begini kan yang memang anak yang bisa, jadi saya ajak mereka main sama-sama. Caranya buat, jadi dia buat dengan skala kecil, saya buat yang skala besar. Jadi saling. Semoga saja suami, anak-anak dukung semuanya ya, karena tentunya ini juga bisa membantu perekonomian keluarga begitu ya. Nah, banyak perempuan ibu rumah tangga yang sebenarnya pengen sekali begitu untuk memiliki kreativitas, ilmu dalam membuat sebuah kerajinan tangan, tapi mereka sampai saat ini mungkin masih ada yang belum mampu begitu ya. Bu Rahma, kira-kira apa tipsnya nih untuk seorang ibu untuk kemudian bisa seperti ibu-ibu yang ada di sini memiliki keahlian untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan, sehingga selain sebagai sebuah hobi ini juga bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka begitu? Tipsnya sih harus suka dulu sih. Kalau sudah suka dengan sesuatu, pasti akan pengen mencoba untuk membuatnya. Kemudian tinggal cari idenya. Iya. Ada nggak terbesit atau kepikiran nggak dari teman-teman komunitas ini untuk kemudian membuat pelatihan kepada orang-orang begitu? Iya, sudah jadi agenda sih. Sudah diagendakan? Diagendakan. Itu gimana rencana kedepannya seperti apa? Nanti insya Allah tanggal 22 sudah ada pendaftaran 6 orang untuk EcoPrint. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin ikut dalam pelatihan tersebut bisa membuka Instagram ya, langsung di Makassar Crafter Club untuk bisa ikut serta ya di sana begitu ya. Katanya nih ada ingin dibagikan bersama dengan Kompas TV Makassar. Wow, unik sekali ya. Wow, ini dia sebuah kenang-kenangan dari Makassar Crafter Club untuk Kompas TV Makassar. Terima kasih. Ada pesan-pesan buat pemirsa yang ada di rumah? Kalau saya pribadi, berkaryalah tanpa batas, jangan takut salah. Seni tidak ada yang salah. Seni tidak ada yang salah. Bu Rahma? Iya, sama. Jangan takut untuk membuat sesuatu, karena kita belum melihat hasilnya kalau belum membuatnya. Jadi buat aja dulu. Iya. Jangan takut. Jangan takut ya. Iya, Ibu Winardi. salah. Kalau saya sendiri bagi semua crafter yang ada di Makassar, ayo kita gabung bersama-sama di Makassar Crafter Club. Kita buat ternyata Makassar kita punya crafter yang baik, kita bisa menghasilkan karya-karya yang bagus yang bisa membawa nama baik Makassar lebih
Betul. Ya, banyak crafter, tapi ketika berjalan sendiri-sendiri, tentunya beda dengan ketika bergabung dalam sebuah komunitas, karena ada wadah untuk sharing dan berdiskusi di dalamnya, begitu ya. Terima kasih ibu-ibu yang ada di sini. Saya yang paling ganteng ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar. Sukses buat seluruh kreativitas dan kerajinan tangannya, dan terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Demikian perbincangan saya, Hendra Bakti, bersama dengan teman-teman dari Makassar Crafter Club di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ibu-ibu rumah tangga ataupun perempuan-perempuan lainnya yang ada di mana saja untuk bisa berkarya lewat kerajinan tangan tentunya. Terima kasih telah bersama kami dalam Sapa Sumsel, dan tetaplah di Kompas TV untuk berbagai informasi penting dan menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.